Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatul Lutfia, NPM 200101107. Di sini saya akan menyelesaikan tugas fikih ibadah presentasi pertemuan 2 sampai 5. Kelas B, Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, pengertian ibadah. Pengertian ibadah menurut bahasa taat, rendahkan diri, dan mengikuti, begitu. Namun menurut istilah, suatu ketaatan yang dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa cinta yang diperintahkan. Dan namun ketika kita mengerjakan sesuatu ibadah itu tidak sesuai perintah, maka itu bukanlah ibadah, begitu. Namun macam-macam ibadah itu ada banyak, hingga banyak sekali. Yang pertama, pembagian ibadah berdasarkan pada umumnya dan khususnya. Yang kedua, pembagian ibadah dari segi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Yang ketiga, pembagian ibadah berdasarkan kepentingan perorangan dan masyarakat. Yang keempat, pembagian ibadah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Nah, lalu tujuan ibadah itu, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan dimuliakan seperti apa yang tertera dalam surat At-Tin ayat 4, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Makhluk Allah yang paling sempurna itu hanya manusia, begitu. Prinsip-prinsip ibadah itu ada 3 hal. Yang pertama, kita harus niat lillahi ta'ala. Kalau tidak niat lillahi ta'ala, itu namanya bukan prinsip-prinsip agama. Yang kedua, ikhlas. Jadi harus ikhlas melakukan tugas yang diperintahkan. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara. Jadi kita itu prinsip-prinsip ibadah itu harus langsung, tidak melalui perantara orang lain atau siapapun, begitu. Lalu yang selanjutnya, ruang lingkup. Islam amat istimewa hingga menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah, demi mencapai kerjanya setelah dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan oleh Islam, begitu. Yang selanjutnya, cara-cara diterimanya ibadah. Yang pertama, amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam. Jadi melakukan sesuatu yang menurut itu syarat-syarat diterimanya ibadah, itulah yang dilakukan. Apabila bukan menurut amalan-amalan yang diperintahkan oleh Islam, maka itu bukanlah ibadah, begitu. Yang kedua, amalan tersebut dilakukan dengan niat yang baik dengan tujuan untuk memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarganya, memberi manfaat kepada seluruh umat, dan untuk memakmurkan bumi seperti yang telah diperintahkan Allah. Jadi amalan yang kedua ini diniatkan dengan baik, dengan tujuan yang baik juga. Apabila niatnya tidak baik, tujuannya tidak baik, maka tidak akan menjadi amalan yang dianjurkan, begitu. Yang ketiga, amalan tersebut haruslah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, begitu. Yang keempat, ketika membuat amalan tersebut hendaklah senantiasa menurut hukum-hukum syarak dan ketentuannya. Jadi membuat amalan juga itu harus sesuai dengan hukum-hukumnya, dengan hadis-hadisnya, begitu. Yang kelima, tidak melalaikan ibadah. Ibadah khususnya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, begitu. Yang selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan ibadah. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Ya tadi itu. Jadi melakukan ibadah itu harus sesuai dengan perintah yang telah dianjurkan, begitu. Yang selanjutnya, toharoh
jasmani dan rohani. Taharah sendiri merupakan miftah atau terbang pembuka untuk memasuki ibadah. Jika tidak melakukan taharah, ibadah yang kita kerjakan baik sholat maupun puasa tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taharah itu mensucikan diri ya. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, kita harus suci dulu terlebih dahulu, mensucikan diri seperti wudhu. Terus ketika tidak air bisa memakai tayamum begitu. Tapi tayamum itu apabila tidak sama sekali ada air begitu. Secara bahasa, tohara memiliki arti bersih, sedangkan secara istilah tohara berarti membersihkan diri dari hadas dan najis yang menempel di sekujur anggota tubuh. Jadi melakukan ibadah juga ketika seperti wanita tuh kan pasti kadang haid ya, haid, terus ketika melahirkan dia nifas atau lain sebagainya mengeluarkan darah. Nah itu ya ketika ingin melaksanakan ibadah dia harus membersihkan diri. Tapi ketika kayak seperti haid wanita itu dia menunggu sampai habisnya masa-masa itu begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.